Amarah adalah respon alami terhadap ancaman, rasa frustasi, atau ketidakadilan. Otak kita, khususnya amigdala, bereaksi cepat terhadap stimulus yang dianggap membahayakan harga diri, eksistensi, atau harapan. Namun psikologi juga mengajarkan satu hal penting. Kita bukan budak emosi. Kita bisa mengelola respons. Menahan amarah bukan berarti menekannya, tapi mengubah energi negatif itu menjadi sesuatu yang konstruktif. Caranya, mengenali pemicu atau trigger, mengatur pernapasan saat marah, memberi jarak sebelum merespons, mengubah pola pikir dari aku diserang menjadi aku sedang diberi kesempatan untuk belajar mengendalikan diri. Terapi kognitif juga mengajarkan bahwa setiap emosi berasal dari pikiran. Ubah pikiran, maka amarah bisa dilembutkan. Dalam Islam, menahan amarah bukan hanya akhlak, tapi bukti kekuatan sejati. Rasulullah SAW bersabda, "Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu menahan amarahnya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menahan amarah mendatangkan pahala besar. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah memuji orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Rasulullah SAW, teladan kita, sangat jarang marah untuk urusan pribadi. Beliau marah hanya ketika nilai-nilai kebenaran dilanggar, dan bahkan itu pun disampaikan dengan hikmah, bukan amukan. Menahan amarah berarti menempatkan diri sebagai wakil kasih sayang Allah di bumi, bukan pelampiasan ego. Para filsuf seperti Epictetus dan Marcus Aurelius dari aliran Stoa berkata, "Bukan peristiwa yang membuatmu marah, tetapi penilaianmu terhadap peristiwa itu." Filsafat Stoa mengajarkan ataraksia atau ketenangan batin. Seorang bijak akan memisahkan antara apa yang bisa dikendalikan atau reaksi kita dan apa yang tidak bisa dikendalikan, seperti ucapan orang atau perilaku dunia. Menguasai diri adalah kemenangan tertinggi, kata Plato. Saat marah, kita diuji. Siapa yang memimpin dalam dirimu? Nafsu atau akal? Di dunia nyata, amarah sering muncul dari hal kecil. Pasangan telat membalas pesan, anak menumpahkan makanan, teman kerja mengambil keputusan tanpa berkonsultasi. Dalam momen itu kita punya pilihan, membalas atau memahami, berteriak atau menarik napas, menuntut atau memberi ruang. Menahan amarah bukan berarti membiarkan diri diinjak, tapi memilih cara yang elegan dan damai untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Orang yang bisa menahan amarah akan disukai banyak orang, karena darinya terpancar kedewasaan. Dan yang lebih penting, ia tidak hidup dalam penyesalan. Amarah jika tidak dijaga akan membuat kita mengucapkan kata-kata yang menusuk, melakukan tindakan yang kita sesali.
Dan setelah semua reda, kita sering menangis, bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tidak bisa diam sebentar saja? Menahan amarah adalah keputusan untuk melindungi orang yang kita cintai dari sisi buruk kita sendiri. Itu bukan kelemahan, itu bukti bahwa hati kita masih hidup, masih ingin menjaga, masih ingin mencintai. Jadi, apakah mungkin menjadi manusia yang mampu menahan amarah? Iya, tapi itu butuh kesadaran, latihan, dan niat untuk menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya, ketika amarah datang, kita akan selalu punya pilihan menjadi api yang membakar atau cahaya yang menerangi.